mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Oh haleluya. Itu COVID-19 so lewat toh. COVID-19 so lewat. Celaka yang pertama so lewat Bapak Ibu. Di depan mata ada lagi berapa celaka? 2 lagi. Oh haleluya. Kapan ini habisnya Bapak Ibu? Itu tunggu mempelai cerita dulu ya tadi malam. Kan Bapak Ibu, mempelai ini itu sekitar jam 3 subuh. Atau ya jam 3 subuh kurang lebih. Atau setengah 4 subuh. Pangeran Ilahi memerintahkan agar mempelai membuka gerbang portal roh. Untuk melihat. Jadi kan mempelai habis live ini tutup lagi gerbang portal. Dan disuruh buka Bapak Ibu di alam roh, buka gerbang portal itu mempelai. Mempelai baru buka Bapak Ibu. Oh haleluya. Datang langsung ini 2 malaikat ini jurang maut. Kan mempelai awalnya tidak tahu. Pas mempelai buka kaget. Loh, siapa ini? Dia bilang, aku akan membinasakan kamu. Siapa kamu? Saya tanya, siapa kamu? Ini di alam roh. Makanya mempelai pestatus kan, mempelai ketemu 2 malaikat itu Apollyon, dua Bapak Ibu, karena ada DP bayangan. Jadi ini Apollyon ini malaikat jurang maut ini Bapak Ibu satu, tapi ada bayangannya. Jadi dia itu ada pengawalnya Bapak Ibu ya. Dia bilang waktu awalnya itu namanya itu Bapak Ibu, dia sementara pas mempelai buka itu gerbang portal itu, Bapak Ibu kan kaget mempelai, langsung mereka ini baruju. Bapak Ibu tahu baruju? Bapak Ibu tahu itu baruju? Nyosor dia masuk di gerbang portal itu. Nah, terus dia langsung bilang, aku ingin membinasakan kamu. Saya bilang, siapa kamu? Siapa kamu yang ingin membinasakan aku? Kamu ini siapa? Dia bilang, namaku Abaddon. Namaku malaikat Abaddon. Siapa Abaddon? Malaikat Abaddon. Kau itu bukan malaikat, kau itu setan. Abaddon, malaikat Abaddon. Siapa kau ini? Dia bilang, kita malaikat jurang maut. Kami malaikat jurang maut. Jadi ini malaikat Abaddon di depan kan, tapi ada pengawalnya di belakang ini. Kayak abu-abu dia, kayak tidak jelas. Kayak bentuknya itu kayak hitam abu-abu. Modelnya saya tidak jelas Bapak Ibu. Terus dia bilang, kami akan membinasakanmu. Hah? Kaget mempelai. Hah? Ingin membinasakan saya? Coba saja. Langsung saya bataria, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Bataria saya minta tolong toh di gerbang portal itu. Karena cuma saya sendiri Bapak Ibu di situ, saya minta tolong dong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mencari awal-awalnya, di mana kamu mempelai? Mempelai di mana? Saya bilang saya ada di sini. Nah, rupanya saya ini ada di gerbang portal di dunia lain Bapak Ibu. Jadi Pangeran Ilahi Roh Yesus Kristus itu ada di tempat lain lagi, ada bertugas. Jadi dia tanya, di mana kamu? Mempelaiku. Saya bataria Bapak Ibu di lorong gerbang portal itu. Saya ada di sini. Saya ada di sini lagi diserang sama Abaddon. Saya lagi ditemui oleh malaikat Abaddon. Dia ingin membinasakan saya Bapak Ibu. Bukan cuma manusia dan isinya. Saya juga mau ingin dibinasakan. Kurang ajar tidak? Ini malaikat Abaddon. Dia bilang, saya ingin membinasakan kamu. Terus saya teriakan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus tolong saya. Langsung diperintahkan saya tutup kembali itu gerbang portal, tutup kembali. Nah sebelum saya tutup, ada penglihatan yang luar biasa saya lihat di alam roh itu. Nah Bapak Ibu coba perhatikan gambar USG foto mempelai di TikTok dengan judul roh siapakah ini? Bukankah roh itu ada 3? Satu roh Tuhan Yesus di belakang, ada satu roh cowok tampan di depan, rambut hitam, dan mempelai malaikat Mary. Mary ada di situ jadi anak-anak kepang 2, satu mukanya tertutup, artinya dia manusia ilahi setengah, manusia daging setengah. Nah, jadi kan ada 2 cowok situ, cowok tampan. Satu di belakang itu roh Tuhan Yesus ya. Di depan itu ada 2, Mary dan cowok ganteng itu yang rambutnya warna hitam sebahu.
Coba perhatikan, ada 3 sosok di situ Bapak Ibu. Nah, ini yang mempelai ingin jelaskan. Mempelai jelaskan dulu foto. Nah, sudah dijelaskan foto. Baru penglihatan tadi malam yang luar biasa. Jadi pria yang rambutnya hitam yang ganteng itu seperti orang India itu mukanya, cowok ganteng yang rambut panjang itu sebahu warna hitam, itu tubuhnya Aditya Nugrahanto yang menjaga mempelai di dunia. Nah, di alam roh penglihatan Aditya Nugrahanto ini tubuhnya itu berambut sebahu segini, tampan, bola pinggir ini segini. Ini sosok dia di alam roh. Beda lagi roh dengan rohnya. Roh Tuhan Yesus itu beda Bapak Ibu. Yang bajaga ini beda. Dengar ini baik ya. Tapi mereka satu Bapak Ibu. Nah, ada satunya tim penguji hati. Nah, seperti itu. Paling mau jelaskan secara kata-kata juga kacau. Nggak masuk di logika Bapak Ibu. Nah, jadi tadi malam penglihatan yang luar biasa itu terjadi. Roh yang ganteng ini yang berambut panjang, hitam, sampai begini. Dia tidak pakai baju Bapak Ibu. Hanya dari bawah perut ke bawah itu ular. Ular ya, ular. Dari perut ke atas manusia. Perut ke bawah ular. Mengapa seperti itu? Karena wadahnya sudah pakai tanda 666. Dan bisa bekerja sama dengan 666. Dalam hal mengampuni dosa. Orang yang sudah pakai tanda 66 ini Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat dia ini memberikan mempelai kepada roh Tuhan Yesus Kristus, itu roh Tuhan Yesus itu ada di sebuah singgasana Bapak Ibu, singgasana kerajaan sorga, lebar luas itu. Di situ sudah ada mempelai Kristus, sahabat-sahabat Kristus berkumpul, ada semua malaikat-malaikat Tuhan di situ. Roh Tuhan Yesus itu di tengah-tengah, besar. Besar Bapak Ibu, setengah badan. Nah, jadi mempelai lihat ini Bapak Ibu, roh panitia ini yang setengah badan, ganteng ya Bapak Ibu. Dia yang ada di foto USG itu, foto USG. Nah, makanya firman Tuhan berkata, cerdiklah seperti ular, lurus seperti merpati. Terus, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya penjelasan mempelai supaya tidak salah paham dan tidak salah kaprah. Kalau malaikat Tuhan sudah mengerti. Tapi kalau manusia-manusia dodol ini, susah untuk dimengerti Bapak Ibu. Karena tumpul, hati tumpul, otak tumpul, sama cuma DP keangkuhan yang tidak tumpul. Jadi, penjaga malaikat Mary ini sudah menyerahkan malaikat Mary ini ke tahta Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Ini dimensi roh. Sudah menyerahkan dan dia naik kereta Bapak Ibu. Kereta emas. Dia naik tetapi dari tubuh perut ini ke bawah ular. Ular ya. Perut ke atas dia sosok cowok ganteng itu. Berambut sampai sini. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena kerajaan 1000 tahun itu berdiri di muka bumi ini. Dan wadah ini sudah pakai tanda 2 kali untuk menebus orang-orang yang sudah pakai tanda juga Bapak Ibu. Sehingga ada penebusan pakai sistem hukum penalti. Nah, seperti itu. Tapi mereka tidak bisa lari daripada murka Allah. Murka Bapa Yahweh itu sendiri. Bisul-bisul kena serangan kayak seperti gigitan kalajengking. Mempelai lihat juga itu Bapak Ibu tadi malam. Kalajengking yang begitu besar siap untuk menjepit. Tapi bukan dia menjepit orang, dia mau menjepit mempelai. Oh haleluya. Bukan main ini malaikat Abaddon ini yang sejatuh Bapak Ibu, yang jadi malaikat jurang maut ini. Ingin menjepit mempelai. Dia mau siksa juga mempelai. Oh haleluya, kamu mempelai bataria, darah Yesus Tuhan. Tolong saya di sini. Nah, jadi malaikat Mary ini sudah diserahkan ke tahta Bapa Yahweh. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, itu roh Tuhan Yesus. Dan roh Tuhan Yesus itu berkata kepada Aditya ini, dipanggil, Aditya sini. Wadahnya ya di bumi. Dia ini kan di bawah. Turun sudah naik kereta,
sudah mau pergi ke bumi. Nah, Aditya sini. Dia panggil wadahnya sendiri. Rohnya itu terpisah Bapak Ibu. Roh Tuhan Yesus itu pakai jubah putih. Dia ada di altar, kayak seperti altar singgasana, seperti apa kerajaan begitu, tapi dia los ya Bapak Ibu. Dan di situ sudah berjejer-jejer malaikat Tuhan ada di situ semua. Orang-orang kudusnya Tuhan itu dibawa kecil-kecil mempelai lihat. Nah, mempelai baru diserahkan. Tadi malam itu mempelai lihat. Pantasan mempelai disuruh buka gerbang portal untuk melihat segala sesuatu. Nah, jadi mempelai diserahkan. Jadi wadah Aditya Nugrahanto ini, Pak Aditya ini dia serahkan begini di singgasana itu. Dan saya disambut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh iya ini mempelaiku. Tapi dia berbicara kan dalam bentuk wujud di atas orang-orang itu Bapak Ibu. Wujudnya itu besar. Roh Bapak Ibu, mempelai lihat. Dan mempelai mengejar wadah ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah sampai di pelataran, sudah sampai di ruangan kudus Bapak Ibu, ruangan maha kudusnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri Bapak Yahweh. Itu mempelai pingin pulang ke bumi Bapak Ibu. Mempelai kejar Pangeran Ilahi, wadahnya Aditya ini yang sudah menyerahkan mempelai. Kan dia serahkan begini, ini mempelaimu. Ini roh dengan roh Bapak Ibu bicara. Jadi di sana itu mempelai bingung Bapak Ibu untuk menjelaskannya. Bingung juga mempelai logika ini. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, mempelai juga menjelaskan, mempelai saja bingung apalagi manusia dodol. Lebih bingung mereka menerimanya, hanya bengkok semua orang logika so kayak ular, baling-kalingkan di batang otak, lebih bingung lagi. Jadi mempelai itu bateriak di alam roh itu mempelai panggil. Jadi mempelai ini kan langsung dijemput malaikat Tuhan di altar singgasana itu, langsung dibawa, mau dibawa masuk mungkin di ruangan itu, tapi mempelai itu cakar-cakar. Mempelai mau kejar ini wadahnya Pak Aditya ini yang sudah naik kuda, kereta kuda itu, kereta emas itu. Dan mempelai lihat, kok kakinya tidak ada, tapi ular kakinya, setengah badannya itu manusia. Berbeda dengan manusia-manusia lain. Ingat ini Bapak Ibu. Kalau di alam roh itu manusia-manusia yang suka pakai tanda nam-nam itu kepalanya itu kambing semua. Dengar ini. Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal mereka. Siapa mereka ini? Kambing. So kambing tinggal begini-begini orang di alam roh. Tidak ada yang bisa mengenali muka mereka karena so kambing semua. Pegang firman Tuhan lagi, pegang Alkitab, kitab suci. Oh haleluya. Ini lain Bapak Ibu ya, berbeda. Terus saya katakan, saya bertanya kenapa kakinya ular. Ya memang dari dulu saya kan melihat penjaga saya di dunia itu seperti itu. Kakinya setengah ular, badannya itu manusia, cowok ganteng. Nah ini sudah Bapak Ibu, karena selama berjalan di dunia ini harus cerdik seperti ular, lurus seperti merpati. Itu simbolisnya. Terus mengapa mempelai lihat seperti itu? Memang itulah penglihatan, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Dan apa yang terjadi? Mempelai itu mengejar kereta itu yang ditunggangi oleh Pangeran Ilahi itu dalam wadah manusia. Dia mengejar sambil dia memberontak Bapak Ibu. Ingin kembali lagi ke bumi. Nah seperti itu, ingin kembali lagi ke bumi. Dengar baik ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu yang terjadi sekilas. Jadi wadah ini berdiamlah roh Tuhan Yesus yang ada di surga. Dia bilang sudah selesai, mempelai ini sudah lulus proses ujian. Saya mengembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri rohnya. Jadi pribadi ini Bapak Ibu saling berbicara sebenarnya, saling bercakap-cakap terus, berkomunikasi. Tapi kadang-kadang kita yang tidak tahu di mana wadahnya, apa maksudnya. Mereka kadang seperti tidak baku kenal, kadang seperti cuek, kadang saling blokir. Tapi itulah ujian hati Bapak Ibu. Ujian hati.
berarti. Shalom Elohim, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ceritanya ya. Penglihatan ini real, penglihatan ini nyata dan sangat nyata. Itulah yang terjadi, dan mempelai itu berteriak, ikut saya mau ikut kembali ke dunia. Saya mau ikut kembali ke dunia. Dia itu mau bersama-sama dengan wadahnya Tuhan Yesus itu di dalam kereta itu, tapi wadah itu sudah meninggalkan dia dengan menaiki kuda, ada keretanya itu emas. Nah, seperti itu penglihatan tadi malam mempelai pada saat mempelai buka gerbang portal. Apa sesungguhnya yang terjadi Bapak Ibu? Mengapa pangeran ilahi itu tidak menyertakan mempelai dalam medan peperangan ini? Karena sangat berbahaya. Dan dia menyerahkan mempelai ini langsung ke tangan roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, di alam roh itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi wadah pangeran ilahi ini berjalan sendiri dalam kereta emas. Jadi dia pergi ke medan peperangan menyamar sebagai manusia yang memiliki kaki ular. Jadi cerdik seperti ular, lurus seperti merpati. Paham sampai sini penjelasan roh? Dimensi roh dan kebenaran menjelaskan semuanya. Ya dan amin. Nah, lihat kan, dengar, ada dapat dengar itu cicak menyau dari seberang sana. Cicak yang dari sebelah luar menyau, cik cik cik. Itu konfirmasi. Alam pun akan berbicara Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang menemui mempelai tadi malam itu, dia katakan, saya namaku itu Malaikat Abaddon. Mempelai katakan, kamu ini kan malaikat perusak setan, ngapain lagi pakai nama malaikat? Ngapain sementara kamu itu ingin membinasakan saya? Apa maunya? Apa maumu? Kamu itu ingin membinasakan saya, tahu diri betul Bapak Ibu. Langsung mempelai minta tolong sama Tuhan Yesus, langsung diperintahkan. Mempelai, Tuhan sendiri yang tutup sendiri tuh gerbang portal Bapak Ibu, karena mempelai capek. Kelelahan kan, mempelai tidur jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh 4:30 baru tak tidur karena sebuah penglihatan yang luar biasa yang mempelai lihat Bapak Ibu pada waktu itu. Karena mempelai ditemui di malaikat ini Abaddon yang tetok diri. Dia ingin membinasakan mempelai. Kurang ajar tidak? Langsung Tuhan Yesus bilang, tutup itu gerbang portal kembali. Tutup kembali Bapak Ibu. Rupanya salah masuk ini malaikat Abaddon ini, setan putar ini Bapak Ibu. Dia bilang, aku ingin membinasakan engkau. Bukan cuma hanya manusia saja yang dia ingin binasakan, tapi mempelai Tuhan. Coba berani-beraninya. Langsung Tuhan Yesus bilang, tutup cepat itu gerbang portal. Tuhan Yesus sendiri mempelai, so tinggal begini Bapak Ibu. So nge-fly Bapak Ibu mempelai. So aduh capek sekali saya ingin berperang terus dalam roh. Baku lawan dengan naga-naga apa segala macam. Nah, terus datang Tuhan Yesus Bapak Ibu, roh Tuhan Yesus. Dia sendiri yang menutup itu gerbang portal. Langsung tak tutup, mempelai tak tidur. Kayak pingsan begitu ya. Kayak pingsan. Nah, jadi mempelai bangun pagi itu jam 6 sore mempelai sudah tidak lihat lagi itu matahari bersinar terang, diliputi apa? Kabut, terus dingin. Nah, seperti itu, makanya pedang malaikat Mary ini kan menghadap ke atas. Artinya apa? Dia meminta pertolongan Tuhan terus Bapak Ibu. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Jangan sampailah kita buka gerbang portal yang masuk kamari malaikat setan putar semua yang datang. Setan putar semua yang datang Bapak Ibu. Karena ini kan gerbang portal. Mereka nyungsep ke sini, bicara lagi ambil panggung di sini. Tanpa disuruh, tanpa diundang, suratan semua. Karena ini gerbang portal Bapak Ibu. Gerbang portal itu, apa artinya gerbang portal? Itu gerbang portal itu keluar masuknya roh. Mau roh seseorang, roh apa kita bisa baca melalui gerbang portal. Jadi kalau roh sebagai gerbang portal, pribadinya itu harus kuat, imannya harus kuat,
Karena kalau yang masuk setan, putar, Lucifer, Bapak Ibu, tidak kembali-kembali. Kerasukan Anda, kemasukan Anda 7 hari 7 malam, tidak balik-balik. Jadi yang jadi gerbang portal itu harus rohnya kuat, Bapak Ibu. Bisa mengalahkan setan, bisa keluar masuk 01, harus bisa menguasai 3 alam. Kalau dia tidak bisa menguasai 3 alam, Bapak Ibu, cilaka. Baru DP setan kerunyuk-kerunyuk saja, DP kerucuk-kerucuk masuk, so tidak balik-balik, Bapak Ibu.